Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya baru saja belajar cara live di TikTok. Dan alhamdulillah ini saya coba kembali untuk live dengan membahas tips seputar tips panjang umur ala orang zaman dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui sekarang ini banyak sekali makanan-makanan instan cepat saji yang sebenarnya itu ya memang di satu sisi sangat bermanfaat, mengandung nutrisi untuk kesehatan kita, namun di sisi lain juga mungkin ada dampak negatifnya, apalagi kalau makanan-makanan kemasan mungkin sebagian mengandung bahan pengawet ya teman-teman, yang secara kimiawi akan numpuk di dalam darah berupa toksin yang melahirkan juga seperti lemak dalam darah dan lain sebagainya. Oke, berbicara tentang tips panjang umur ala orang zaman dulu itu salah satunya orang zaman dulu itu teman-teman, subuh itu mereka sudah bangun. Nah, subuh kalau yang muslim habis sholat tuh mereka berolahraga teman-teman. Jadi olahraga pagi di saat dimana alam semesta ini menghembuskan napasnya setelah dia pada malam hari menarik zat-zat beracun di muka bumi ini, lalu mengeluarkan menarik CO2 mengeluarkan O2 atau oksigen ya teman-teman. Makanya kalau pagi hari itu cuacanya suasananya itu sangat segar ya teman-teman, sangat menyehatkan. Jadi di antara tips panjang umur ala orang zaman dulu tuh yang pertama, mereka bangun pagi dan beraktivitas. Kemudian dari sisi makanan, orang zaman dulu nggak terlalu banyak neko-neko terkait makanan ya teman-teman, nggak banyak pewarna ataupun zat-zat perasa. Jadi lebih banyak minum air putih. Bangun pagi, olahraga atau beraktivitas, kemudian minum air putih, menghindari minuman-minuman yang berwarna, apalagi yang berkaleng-kaleng itu ya teman-teman. Dan orang dulu juga mereka itu ya teman-teman, tidak terlalu banyak makan makanan yang macam-macam lah. Paling orang dulu tuh sayur, dan satu lagi mereka itu senangnya yang panas-panas ya teman-teman. Nasi panas, makan nasi. Bahkan orang zaman dulu tuh karena saking pengen memanaskan perut, nasi itu dikepal-kepal dulu baru dikasihkan ke anak biar anak itu makan yang hangat-hangat. Jadi perut kita itu menurut versi orang dulu bagus dimasukin yang hangat-hangat, mungkin menjaga kesehatan lambung ya teman-teman biar tidak mah. Orang dulu juga tidak jauh dari tanaman-tanaman herbal yang sangat dekat dengan kita ya, seperti kunyit ya, seperti temulawak, kencur, serai, dan tanaman-tanaman herbal lainnya yang mungkin generasi sekarang seperti agak ribet ya teman-teman, ngurus masakan harus pakai kunyit dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan kunyit sudah ada bentuk kemasan, bentuk serbuk, temulawak dan lain-lain. Itu kalau orang dulu lebih alami, petik langsung dimasak, sehingga mungkin zat-zat yang ada di dalam kunyit atau temulawak atau tanaman herbal lainnya itu nutrisinya lebih maksimal masuk ke dalam tubuh kita. Kalau di Cina ya teman-teman, kalau di Cina itu kan kalau jam 3 sore itu banyak kita temui komunitas-komunitas manula, mereka berolahraga. Ada yang khusus pakai kursi roda, ada yang berolahraga di samping jalan raya, dan mereka komunitas-komunitas ini membayar instruktur ya teman-teman untuk melatih gerakan-gerakan usia manula.
Itu kalau di China. Memang kalau di negara kita di Indonesia sangat jarang ditemui adanya komunitas senam untuk kelas manula ya teman-teman. Nah terus kalau orang kita dulu, khususnya kami di Kalimantan, orang tua dulu, selain makan minum sederhana, olahraga sore ya teman-teman. Jadi berkeringat itu tidak hanya pagi hari, beraktivitas bekerja. Sore hari biasanya orang tua kita zaman dulu pergi ke ladang dan mereka kembali membakar lemak ya teman-teman. Nah jadi sudah makanan mereka full nutrisi ya, tidak ada pengawet-pengawet atau bahan-bahan yang berbahaya, seperti anggap aja ya teman-teman sayur mayur. Sekarang sayur mayur dipupuk dengan tai ayam, misalnya pupuk kandang ya. Sementara tai ayam itu sendiri dari ayam petelur ataupun ayam potong itu kan ada semacam vaksin, kemudian ada semacam pemicu perangsang daging yang apa, kalau tidak salah M4 ya man, itu kan mikroorganisme, makhluk mikroorganisme yang dibeli dari Eropa itu sebagai starter, dan banyak lagi bahan-bahan kimia yang biasa dikenal di dalam dunia peternak, terutama ayam potong. Jadi dari ayam potong lari ke tahi ayam, dari tahi ayam lari ke kebun. Jadi ayamnya kadang kalau kita makan, kalau tidak direbus dulu kan ayamnya itu bisa alergi, kita gatal-gatal dan lain sebagainya. Nanti lari lagi ke sayuran itu kalau pakai pupuk kandang tai ayam bisa gede-gede ya teman-teman. Batang sayur bisa sampai kayak ibu betis, ibu kaki teman-teman, batang sayur saking besarnya karena pupuk, kekuatan pupuk. Karena beberapa petani kan atau pekebun mereka kan kejar target penjualan. Jadi teman-teman, perkebunan sekarang kan banyak menggunakan teknologi pupuk buatan, POC ya kalau tidak salah namanya. POC, pupuk organisme, C-nya itu apa yuk, lupa saya. Nah itu kan menggunakan makhluk-makhluk mikroorganisme yang apabila tidak benar-benar dimasak dengan matang, otomatis numpuk dong di dalam tubuh kita. Nah jadi teman-teman, orang zaman dulu mereka hidup sehat bahkan umur ratusan tahun ya, ada yang sampai 130 tahun. Wow, mantap sekali. Bahkan ada yang sudah bungkuk masih pergi ke masjid teman-teman, sudah bungkuk masih pergi ke masjid. Ada yang masih tuli ya. Dulu orang tuli yang saya ingat, ada orang tuli sudah bungkuk, sudah ratusan tahun pergi ke masjid, dia di telinganya itu ada tembakau ya teman-teman. Tembakau saya nggak tahu apa fungsinya. Kemudian untuk kesehatan gigi, orang dulu tuh lebih kepada manginang yang ada kapur, ada sirih yang merah-merah itu teman-teman. Nah katanya itu kan ada mengandung semacam antibakteri ya teman-teman, kalau dalam dunia kesehatan, sehingga gigi-gigi orang dulu kuat-kuat. Nah gigi-gigi mereka itu kuat-kuat karena ada semacam budaya menginang. Nggak tahu kalau di provinsi lain apa bahasanya ya, menginang itu. Nah teman-teman, terus tips sehat arah orang zaman dulu, mereka kalau tidak ada kepentingan malam hari mereka cepat tidurnya teman-teman. Jadi jangan begadang seperti lagu Rhoma Irama, begadang boleh saja asal ada perlunya. Nah jadi kalau kita sekarang zaman sosial media ini kan sering kita begadang, apalagi teman-teman yang diet. Nah ada grup khusus, mau diet, mereka bikin grup WhatsApp lalu begadang rame-rame. Nah ini katanya begadang diet murah meriah, padahal ini kan sangat merugikan kesehatan ya teman-teman. Kalau dalam tips ala orang-orang zaman dulu, mereka kan pukul habis sholat isya, anggap pukul 8 ya, mereka sudah pada tidur kayak di kampung-kampung. Makanya orang kampung kan terkenal banyak anak. Kenapa? Karena nutrisi yang diserap dari bumi masih alami, tidak banyak kimia itu ini. Buah-buahannya segar dan manis, tanamannya
dedaunan, pokoknya belum tersentuh kimiawi, sehingga di atmosfer ini kan mempengaruhi curah hujan. Curah hujan kadang mengandung zat-zat beracun, makanya kita sering selismaan, batukan karena habis kena air hujan. Kalau zaman dulu hujan, tanya aja teman-teman yang kelahiran tahun 80 ke atas, bahkan main bola itu sedang hujan lebat-lebatnya itu kita main bola, main ini itulah, pokoknya tidak ada terinfeksi penyakit influenza, flu dan lain sebagainya, karena di lapisan atmosfer itu tidak terlalu banyak mengandung kimia yang beracun. Sedangkan zaman sekarang kan hilirisasi, banyak industri, numpuklah asap kendaraan, asap mobil numpuk di atmosfer, nanti dicurahkan oleh hujan. Makanya kita kalau mandi hujan zaman sekarang sama zaman dulu kan beda ya teman-teman, karena curah hujannya sekarang lebih mengandung zat-zat yang tidak sehat untuk tubuh kita. Oke teman-teman semua, tapi siapa yang salah dalam hal ini? Menurut saya tidak ada yang bisa disalahkan. Kenapa? Di satu sisi para pedagang kan mereka main kimia karena mengejar target penjualan, karena jumlah penduduk bumi hari ini kan beda dengan jumlah penduduk bumi di tahun-tahun ya anggap era zaman Presiden Soeharto lah. Nah, waktu itu kan jumlah penduduk bumi tidak sepadat sekarang. Bahkan orang karena tidak padat itu, makanya tidak terlalu banyak persaingan dalam termasuk di hubungan sosial kemasyarakatan. Contoh kecil aja sekarang, kalau dulu kan kita mau ngambil rambutan tetangga aja itu dikasih aja, meskipun tanpa izin, ambil aja kata tetangga. Tapi kalau sekarang coba sampean ambil rambutan tanaman milik tetangga tanpa izin, nah bisa-bisa dilapor ke polisi. Nah itulah bedanya dulu sama sekarang. Tapi kalau kita pikir-pikir, memang hidup sehat ala orang zaman dulu itu bisa dipertimbangkan. Salah satunya mengurangi tadi minuman-minuman kaleng ya, karena orang zaman dulu tuh bahkan air sumur aja bisa diminum. Air sumur aja bisa diminum karena sehat, karena di lapisan atmosfer awan tidak terlalu mengandung kimia, sehingga air sumur itu masih manis, masih sehat. Kalau sekarang air PDAM aja nggak ada yang nggak berani minum. Kan ada kaporitnya ya teman-teman, pemutih air. Jadi sekarang serba gimana ya, kita aja lagi yang hati-hati teman-teman kalau mau sehat. Kalau saya pribadi, kalau saya makan mie instan aja ya, contoh mie instan itu direbus dulu 1 kali. Nah pas air rebusannya dibuang, nanti baru dimasak biar aman. Kalau tidak percaya, silahkan diuji coba bahan-bahan kimia yang ada di makanan-makanan sekarang. Contoh kecil, ayam potong. Ayam potong itu kalau dipotong malam ya, malam kayak gini nah, jam 3 malam dipotong, nanti para pedagang partai menuju ke eceran sampai ke pedagang sampai penjualan mulai jam 9 pagi, kira-kira jam 3 sore itu kadang ayam potong sudah pucat. Nah kalau sebagian kalau sudah sore belendir dan lain sebagainya lah, itulah pengaruh kimia yang terdapat di dalam daging ayam. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman beli ayam potong, ayam daging itu direbus dulu sekali setengah matang. Nah jadi akan terlihat tuh kimianya keluar putih-putih, sama ini gurak air tuh, didih air itu gelombok-gelombok, nanti keluar putih-putih itu dibuang ya teman-teman. Meskipun saya bukan pakar kimia, pakar biologi, bukan pakar ahli kesehatan kedokteran yang sekolah, tapi saya sendiri meneliti. Menurut saya mungkin inikah yang keluar dari daging ayam yang direbus itu, inikah orangnya yang diumpankan, dimakankan ke ayam waktu mulai kecil, ayam sekian hari divaksin ini, kemudian apalagi ditambah pemicu makan supaya dia deras makannya sehingga cepat besarnya, semacam minuman itu seperti Pitasik ya teman-teman, saya lupa nama yang biasa orang memelihara ayam potong tuh, ada vitamin untuk minum di air minum, dikasih air minum. Itu menurut saya termasuk kimia teman-teman, dan itu
akan masuk ke ayam, berkembang biaklah dia di dalam ayam, makhluk mikroorganismenya itu, dan itu yang kita makan. Makanya kalau saran saya, khusus ayam potong direbus dulu setengah matang, biarkan kimia-kimianya keluar, baru kita masak lagi sekali. Saya sudah menguji coba dan rasanya enak sekali. Beda ayam yang direbus setengah matang dan tidak direbus. Habis beli dari pasar, cuci bersih-bersih, kasih bumbu, langsung digoreng atau dibikin kuah. Itu beda sekali teman-teman. Rasa kaldunya memang berlebihan, dan juga kalau saya pribadi ya, jujur sangat mampulah membedakan mana ayam yang tidak direbus setengah matang dan ayam yang cuma dibersihkan langsung dimasak teman-teman. Nah begitu juga mie, alhamdulillah sekarang kalau keluarga saya masak mie itu tidak direbus, tidak dibuang dulu airnya, saya bisa membedakan, ini pasti langsung dimasak. Biasanya saya gitu. Itulah teman-teman, jadi dalam rangka menjaga kesehatan ala orang zaman dulu, jangan lupa di antara kegiatan rutin orang dulu tuh seminggu sekali minum jamu ya teman-teman. Sekarang generasi kita sekarang apakah masih memelihara budaya tradisi minum jamu? Setiap malam Jumat kalau orang zaman dulu kan minimal susu madu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Jangan-jangan kita ini berhubungan suami istri rutin, tapi nutrisi untuk reproduksi jasmani kita itu tidak disupport dan diminati ya teman-teman, sejak ramenya minuman-minuman kaleng dengan berbagai varian rasa. Padahal tubuh kita ini sangat penting yang hangat-hangat. Saya ingat jamu sehat kalau di Kalimantan ada jamu sari gading. Kalau kita minum itu sebentar aja, badan terasa hangat teman-teman. Nah, saya baru kepikiran ternyata perut manusia ini penting sekali yang hangat-hangat. Hindari makanan yang dingin-dingin. Kalau orang di tempat tambang emas tradisional di gunung-gunung ya, banyak yang kena penyakit kuning teman-teman. Ada istilah kalau kami di sini menyebut penyakit wisa. Wisa itu kenapa bisa terjadi? Yang pertama, sering makan nasi dingin. Sehingga wisa-wisa pegunungan, ada wisa alamnya, ada wisa buatan, itu cepat banget masuk ke puri-puri kita. Lalu kita kena penyakit kuning, dan penyakit kuning itu teman-teman susah sembuhnya. Sering mengantarkan kita ke liang kubur. Nah, itu banyak sekali di Kalimantan kejadian kena penyakit kuning. Nah, kenapa? Untuk menghindarinya tuh ya perut kita ini diisi dengan yang hangat-hangat, apalagi kalau pagi. Usahakan banget makan nasi panas, nasi hangat-hangat itu ya teman-teman. Jangan yang dingin. Jadi perut kita ini ternyata perlu yang hangat untuk ngerem lambung kita ini tidak cepat kuat lah gitu. Nah, minum pun yang hangat-hangat. Coba lihat orang tua dulu, kalau habis sembahyang subuh mereka ngopi, minum teh hangat lah, teh hangat sama teh panas beda-beda tipis. Tapi bagi sebagian orang teh hangat dan teh panas itu beda. Mungkin di Kalimantan sama di Jawa persepsinya beda ya antara teh hangat dan teh panas, teh manis sama teh biasa. Karena pernah saya di Jawa mesan teh es, benar-benar teh sama es, tidak ada gulanya. Padahal kalau di Kalimantan teh es itu sudah manis. Jadi kalau di Jawa harus teh es manis. Nah, baru lengkap, baru ada gulanya. Kalau kita cuman bilang teh es aja, dikasih teh sama es beneran. Oke teman-teman, inilah mungkin sedikit tips sehat ala orang zaman dulu. Kemudian juga orang zaman dulu ada lagi, mereka tidak mau memikirkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Orang zaman dulu tuh, sehingga mereka pikirannya lebih fresh, lebih kalau mau istirahat mereka gampang tidur, di mana aja bisa tidur. Karena apa? Karena mereka tidak mau memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan. Tapi kalau kita sekarang, generasi kita sekarang sering memikirkan sesuatu yang bukan kapasitas dia dan di luar kemampuan dia. Ini sebenarnya penyakit. Misalnya masalah politik. Padahal kita ini bukan orang politik, tapi sanggup berdebat di sosial media sampai jam 2 malam. Akhirnya kesehatan jadi korban.
dan kita juga menguras pemikiran kita secara ilmu. Apa itu sebenarnya? Berpikir itu kan energi, memproduksi energi. Jadi nutrisi kita diproduksi menjadi energi otak, lalu kita tuh terkuras. Makanya teman-teman, orang yang banyak pikir kadang lebih kurus daripada orang yang kurang makan. Ya. Dan juga cepat beruban, rambutnya memutih. Dikarenakan mungkin ya saraf-saraf rambut itu terganggu mungkin ya teman-teman, karena sering berpikir. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak memikir sesuatu yang tidak penting. Itu orang zaman dulu begitu. Jadi mereka istirahat, mau tidur kapanpun enak sekali. Kadang lagi nonton TV tidur. Nah, karena prinsip mereka tidak mau memikirkan sesuatu yang di luar kapasitas dia dan tidak terjangkau. Sebenarnya agama Islam itu sudah mengaturkan masalah hal ini. Di antaranya masalah tulul amal, panjang angan. 5 tahun ke depan saya harus begini, 10 tahun ke depan saya harus begini, nanti 30 depan naik haji, beli rumah, beli mobil. Semua dirancang, dipikirkan sampai tidak tidur. Nah, ini tidak dilakukan oleh generasi orang-orang terdahulu. Mereka hidup sederhana apa adanya, tidak neko-neko terlalu berlebihan dalam hal bercita-cita. Jadi begitulah di antara tips sehat ala orang zaman dulu ya. Tidak banyak angan, tulul amal kalau dalam anunya tuh pelajaran agama. Jangan panjang angan-angan. Boleh saja bercita-cita, berencana, tetapi sesuaikan dengan usahanya. Kalau usahanya tidak ada, berarti itu menghayal. Jadi beda orang yang menghayal sama orang yang punya rencana. Sama-sama nih kan punya perencanaan, tapi kalau kapasitas kita tidak pas untuk di bidang itu namanya menghayal. Misalnya saya mau jadi presiden sementara saya bukan orang politik, itu berarti menghayal. Tapi kalau saya misalnya mau jadi presiden tapi saya orang politik, nah berarti ada langkah-langkah, step-step yang harus dilalui. Nah, ada kronologi urutan untuk mencapai target. Ini namanya perencanaan. Tapi kalau tidak ada perencanaan, tidak ada usaha, hanya mikir doang, itu namanya menghayal ya. Jadi orang dulu tidak suka berhayal. Bahkan orang zaman dulu punya prinsip lebih baik menanam sepohon daripada menghayal 1000 tahun. Itu kan bagi teman-teman yang generasi zaman dulu pasti pernah dengar pepatah itu. Lebih baik menanam sebatang pohon daripada menghayal 1000 tahun. Itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, tips sehat ala orang zaman dulu, mereka pagi berolahraga dan juga minum yang hangat. Kemudian nanti sore mereka membakar lemak dengan berkebun, berladang dan lain sebagainya. Dan malam harinya tidak banyak hayalan. Kemudian nutrisi makanan lebih sehat, lebih alami. Nah, dibanding kita sekarang ya teman-teman. Terus minum air putih. Mereka zaman dulu tidak terlalu banyak, tidak ada bahkan ya minuman kaleng. Mungkin terus mereka juga minum jamu. Mungkin bukannya di Pulau Jawa, di Kalimantan sama. Rata-rata orang tua tuh ada jamunya lah, seminggu sekali lah minimal. Ada juga setiap mau berhubungan suami istri minum jamu. Bahkan bukan hanya jamu yang diproduksi secara legal ya, pabrikan, bahkan mereka punya racikan, punya rahasia jamu buatan sendiri. Terus obat-obatan, orang zaman dulu juga menghindari pengobatan kimia, lebih kepada tradisional, daun-daun, akar-akar, apalagi getah-getah tanaman itu dibikin obat, sehingga tidak minum obat-obatan yang sudah dikemas dalam bentuk kapsul ataupun pil ya, atau sejenisnya ya teman-teman. Itu untuk menghindari penumpukan toksin-toksin kimia di dalam darah ya teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak penyakit yang mereka derita untuk generasi sebelum kita teman-teman. Itu tadi penyaringan makanan sesuai dengan sabda Rasulullah, bahwasanya sebenarnya induknya penyakit itu adalah perut.
Nah, ternyata perut ini sarangnya penyakit kalau menurut versi agama Islam ya teman-teman. Maka wajar jika orang zaman dulu sangat menfilter, sangat menjaga apa yang masuk di mulut, apa yang diminum, yang masuk ke paru-paru lambung ini, itu sangat mereka jaga kesehatannya. Nah, itulah teman-teman seputar tips sehat ala zaman dulu. Jadi intisari yang bisa diambil untuk bisa menyamai orang zaman dulu, jangan banyak angan. Insya Allah ini rambut tetap hitam, lambat lah untuk beruban. Tidur pun cepat, kemudian makan yang hangat-hangat, olahraga. Nah, untuk olahraga ini ya tadi seperti yang sudah saya singgung, di beberapa negara banyak komunitas-komunitas olahraga manula. Yang saya saksikan sendiri di China ya teman-teman. Kalau di China kan apalagi di tempat-tempat wisata, mereka pintar sekali mengemas bagaimana wisata ini supaya bisa hidup, kemudian lalu lintas tidak macet, pedagang dapat ampaunya atau ekonominya meningkat gitu, orang sekitar. Saya melihat bagaimana seperti di Hainan ya, itu kan di pesisir pantai. Setelah pantai, pedagang sepanjang sekian kilometer ini pedagang aja, ini pantai aja. Terus di luarnya lagi sebelum jalan raya itu tempat komunitas-komunitas. Jadi ada komunitas karate, ada komunitas barongsai, ada komunitas latihan menari, ada kayak semacam orang seminar, rapat dan lain sebagainya. Pokoknya hidup lah suasana. Jadi orang yang habis capek misalnya latihan senam, mereka minum, jalan sedikit pantai. Jadi hidup suasana wisatanya karena banyak kegiatan. Kalau saya melihat dibanding di Bali ya teman-teman, di Bali kalau saya melihat kan pantai, pedagang, perhotelan, komunitas-komunitasnya kalau saya lihat mohon maaf belum hidup seperti di China ya teman-teman. Sehingga kalau ada masa-masa tertentu Bali sepi, ada masa-masa tertentu Bali rame. Kalau di China hari libur hampir-hampir sama dengan hari biasa. Bahkan terkadang seperti kan di sana ada musim ya, musim dingin dan musim panas juga di beberapa wilayah negara Cina, meski tidak semuanya. Kadang orang dari Xinjiang itu kan datang ke Hainan justru di saat mereka musim dingin. Jadi di beberapa wilayah yang musim dingin mereka menuju ke wilayah dataran Cina yang hangat. Sehingga di masa itu pengunjung daerah luar lebih banyak datang di masa-masa tertentu. Ya begitulah suasana di negara orang. Kalau kita di negara sendiri ini, apalagi saya di Kalimantan, banyak pepohonan, udaranya masih alami ya teman-teman, masih sehat. Habis hujan seger rasanya. Ya itulah, mungkin cukup sampai di sini saja saya berbicara karena ini live saya yang pertama teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih buat yang sudah join bersama saya. Nah, sudah nonton video ini dan menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga bermanfaat, semoga kita sehat selalu ya. Sebagaimana kakek nenek kita dahulu. Jangan lupa minum jamu ini malam Jumat teman-teman. Karena jamu tidak hanya untuk kesehatan tapi juga untuk kekuatan stamina kita ya teman-teman. Oke, teman-temanku semuanya, saya doakan buat yang muslim jangan lupa besok salat Jumat ya. Saya cek free day ya. Jumat jangan lupa salat Jumat biar hidup lebih berkah, karena kita ini kan hidup tidak di dunia ini aja. Kita juga mikir apa bekal kita untuk mati nanti ya teman-teman. Itu penting sekali. Makanya ada pepatah, jangan mengejar habis-habisan sesuatu yang tidak akan kamu bawa mati. Jadi persiapkan bekal. Kalau di Al-Quran dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kita saat main sosmed, saat Jumatan jangan lupa
Jangan sibuk main game, main HP. Orang nggak tahu lagi azan Jumat. Ya kata orang nggak bisa sholat 5 waktu. Ya sekali sehari, nggak bisa sekali sehari, seminggu sekali. Jangan sampai cuman hari raya aja sholatnya. Nggih. Oke teman-teman, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.